Nah ya perintahnya itu Pak Prabowo itu kalau kita difitnah, kalau kita dicaci maki, kalau kita katakanlah diberi berita-berita hoax itu kita harus senyumin saja. Jogetin aja. Dan jogetin. Pertama apa yang sebenarnya kita tunggu dari debat itu? Substansi. Ya substansi. Kalau tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pemaparan visi misi mungkin oke ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengubah pilihan politik orang kok rasa-rasanya agak sulit. Kalau Saya kira di situ. Di skor siapa yang kira-kira paling memikat yang pertama? Kalau bicara ini semuanya masih imbang lah Pak. Imbang. Ini kan baru pertanyaan. Nah akan kelihatan nanti kalau sudah akan saling sanggah. Oke. Kalau sudah saling sanggah karena akan kelihatan bagaimana kedalaman argumentasi mereka. Pak Anies gimana Bang? Satu kata aja Bang. Saya kira performance terbaik hari ini ya. Tegas, lugas, kemudian juga jelas. Selamat petang, Detikers. Kali ini berjumpa. Dia cari yang aman dulu, openingnya ke story. Kayak kita udah memangap di sini kan. Yang Pak Idam tahu tuh Ini ya. gue udah opening masih diganggu sama kalian ini. Ini jatah gue opening, soalnya ini special edition. Selamat petang Detikers. Kita berjumpa di Adu Perspektif spesial debat Pilpres 2024. Namanya aja lu salah. Tinggal baca aja, Iya, itu susah. iya. Coba lo kasih suara presenter dulu coba. Oke, selamat malam dan selamat petang para Detikers. Adu Perspektif spesial debat Capres-Cawapres didukung oleh, kalau Anda di tengah-tengah jelang akhir bulan, maka Anda biasanya sakit kepala. Maka kalau Anda sakit kepala, minum. Bodrek. Ya. Siap-siap dulu. Ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Udah absen kau? Udah absen. Kalau bodrek biasanya ada absen. Beda, ini bodrek ini Enggak, mereda sakit kepala. Iya, Ampuh ini, Bos. betul. Dan biasanya kalau apalagi kalau sakit kepala ini kan ada bodrek kita nih. Jadi kalau suara presenter itu coba lu kasih dulu. Harus sebelahnya harus angguk-angguk gitu. Iya. Jadi kalau Anda sakit kepala, minumlah. Mana sembuh? Enggak, angguk-angguk itu kan. Iya gitu ya. Oke. Dan Ini jarang-jarang. Ini pertama kali ada iklan banyak. Nah, makanya Iya. pokoknya kita kasih yang terbaik. betul. Oke, Buat kita Anda tahu. yang mengiklan di acara ini, Anda tidak akan menyesal karena produk Anda kan kami. Akan puji-puji setinggi langit. Produk Anda tidak ada yang mengalahkan di dunia. Sampai plafon. Ya. Dan yang kedua, setelah Anda sakit kepala, biasanya Anda sering luntang-lantung di mana-mana, sering tidak ada tujuan. Dan kalau luntang-lantung di mana-mana, jangan lupa Anda tidak harus punya dana. Dana. Karena dana. Bukan dompet biasa. Ya, kalau luntang-lantung di mana-mana, Telepon Dana. bukan dong. Telepon kakak. Luntang-lantung kakak. Ini jokes internal semua ya. Betul. Iya, internal banget. Ya, dan yang berikutnya, Oke. ini hanya untuk orang-orang yang ber-IPK di atas 3. Aduh, saya nggak masuk. Karena apa? Karena orang pintar minum tolak angin. Ukuran Kemendikbud. Mantap Yang juga. Tapi ukuran ilmu kehidupan Beda lagi, orang pintar itu sekolah sore. sekolah sore ini lebih dekat sama kursus ya. Ya, lebih dekat sama keahlian gitu, kejuruan-kejuruan. Kan? Betul. Dan yang berikutnya, ini gue lupa nih jokesnya apa yang ini. Belum ada. Belum ada. Nyeri otot, Anda hamstring, Ya, Woi. cedera ACL. ya. Jangan lupa Anda pergi ke tukang pijat. Maka pijat otot. Ya, Itu udah agak nyerempet jurang ya, Iya. hati-hati. Kalau Anda tidak mampu pijat otot atau tidak sempat pijat otot, minumlah Paramek. Nyeri otot. Nyeri otot. Cepat rendahkan Kalau nyeri tadi otot. sakit kepala, ini sakit otot. Sakit otot. Taruh belum lengkap. Paramek nyeri otot. Cepat redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat itu juga ya. Dan yang terakhir agak relate nih sama tema yang ini nih. Yang terakhir ini yang ada di sini. Nah, sudah jadi biasanya botolnya dilepas ya, nggak ada mereknya. Kali ini ada mereknya. Ada ya. Nah, ini Segar. segar. Ya. Coba lu baca Praktekin dong, pakai praktekin logat dong. Dassault Rafale lu. Nggak bisa. Le mineral. Le mineral. Pilihan. Siapapun pilihan kamu. Sini, kamera sini, kawan. Nah kan gue harus nyontek iya. dong. Oh iya nih. Siapapun pilihan kamu, pilih Le Mineral yang terjamin mineral esensialnya. Iya. Yang ada
manis-manisnya gitu. Kayak ada manis-manisnya. Gitu. Coba kita minum dulu. Iya. Ini biasanya Aiman nih yang brand ambassadornya nih. Jangan itu. Ngapain lo sebut? Itu astaga. timnya Opung. Oh iya ya. Timnya Iya. Opung itu. Udah nyalek. Diskusi apa? Diskusi Pak Idam. Ini udah kita capek nih udah bikin puji-puji iklan ini. Iya. Ada lagi produknya, coba sini kita puji. Ayo. Gitu. Bisa Jadi- masuk sekarang, bisa ayo, masuk ayo, sekarang. iya. Wah, Gitu ya, udah Bu. kayak live itu. Iya. Betul. Senin harga naik. Iya. Jadi Pung bener Bung, itu sakit kepala tuh bodrek Bung biasanya Bung. Iya Bung, sejarahnya gimana bodrek Bung? Kita perkenalkan dulu. Iya, perkenalkan. Ini Pak Idam udah keluar tuh. Udah Ya, ngamuk maaf pula. Pak Idam, maaf Ya. Pak Idam. Detikers, malam ini adu perspektif spesial debat. Kita akan bahas bersama Bodrek. Bukan. Udah. bersama 3 orang narsum dari perwakilan masing-masing tim. Dari kiri ke kanan. Wih, dari ujung dulu. Ding, 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 ding. Nomor urut 1. Dapil Jakarta. Dapil Jakarta. Ya. Kalau dia suka telepon, Bang, abang di mana? Aku di dapil. Ya, dapil abang kan Jakarta, nggak usah di mana-mana. Ya. Sahabat Ariwo Kenzo. Iya, dan calon anggota DPRD DKI Jakarta. Ya. Bestari Barus. Bestari Barus. Wih. Jubir Timnas Amin. Jubir Bang. Juga Ya? Timnas Amin. Insya Allah. Oh, Ya, mantap. kalau mau dijubiri, Mas Iya. Andi. Kalau mau dijubiri. Kalau Mas Anies merasa lebih canggih, monggo. Nggak sempat lagi. Harus banyak muter toh. Tapi yang minggu lalu terkenal dengan kata-katanya, jangan ceng-cengin. Ya, kalau cengeng jangan ajak-ajak kita. Iya. Viral itu ya. Viral, abang. Viral. Ini Timnas Amin. Yang kedua, sama yang ketiga agak mirip-mirip nih nama aja, namanya salah sebut. Dari nomor 02, perwakilan dari TKN, Tim Kampanye Nasional. Nah, Tim Kampanye Nasional. Prabowo Amin. Prabowo Gibran. salah. Prabowo Gibran. Lalu jangan salah lagi. Wakil Sekretaris pakai? Ya, Wakil Sekretaris TKN. Berarti Prabowo wakilnya Pak Gibran. Nusron. Iya. Wakil Pak Nusro. Jadi karena Bang Sandi udah di sini kan. Makanya nggak Prabowo Sandi lagi, Prabowo Gibran. Nah, Prabowo Gibran ini. Bang Saleh Partawanan Daulay. Woi, Bang Saleh. Kita impor dari Sumatera Utara dan Bang Saleh ini hari ini membatalkan hadir di KPU. Ya. Karena penuh. Bukan. Karena lebih baik bersama kita di sini. Dit, Terima kasih, botol Bang jangan taruh situ, Dit. Oh iya. Lu terlalu menghayati. Le mineral. Udah, Bos. Ya oke, yang ketiga Bod. Yang ketiga, the one and only. Itu kan oleh. Orang yang sangat dirindu-rindukan oleh netizen. Betul. Ya kan? Kalau misalnya udah lama nggak muncul, Opung mana gitu kan. Dan Dan kemarin baru habis kalah taruhan sama kita ya. betul. Kalau taruhan Taruhannya li mineral. ya. Air juga. Li mineral. Itu ada manis-manisnya. Iya, itu. So, masuk. Opung panen apa, Pak? Ya. Nah, malam ini kita debat. Ya. Bapak-bapak, temanya hukum, Nah, pemerintahan, dan HAM. dan HAM. Nah, pertama Dan di penguatan demokrasi. Penguatan demokrasi. sebelum ke situ, ya Pak Torik, kita mau nanya dulu. Bodrek. Udah, Bos. Udah muncul di layar itu, Bos. udah. Nah, kita mau nanya dulu mulai dari Bang Bestari nih. Karena dari perjalanan ini menyangka nggak akhirnya sampai di sini nih, di tahap ini. Karena Anda yang paling tidak mungkinkan kan sampai ke titik ini. Coba. Bahkan senior Anda nih Bang izin Bang. Iya. Bang Julparlinan ini ketika kita lagi live. Lagi pendaftaran. Iya. Dia bilang, Ini nanti mundur nih habis ini nih. kau masih ada Iya 1 kan? bulan ini. Apa kesan-kesan Abang sampai ke titik ini? Coba kasih testimoni dulu. Yang emosional gitu, nanti kita potong TikTok, kita kasih suara-suara sedih gitu Bang. Ayo, silakan Bang. Ada rasa lega ketika Pak Anies, Bung Anies dan Caimin itu masuk ke gerbang KPU. Karena dari setahun sebelumnya pun tidak ada satupun pihak yang meyakini bahwa khususnya terutama Anies Baswedan itu bisa dicalonkan. Partai Nasdem disebut sebagai partai yang gila di awal. Gila, nggak cukup tapi berani mengusung-usung. Berbagai partai politik menyampaikan hal itu. Tapi karena berangkatnya dari keyakinan, maka kita jalan terus. Berusaha kemudian meyakinkan para pihak. Setelah itu apa? Kita rakernas. Di dalam rakernas itu rupanya suara dari bawah itu justru memperkaya. Ada jadi 3 nama.
3 nama yang keluar. Pada waktu itu Anies, Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Kemudian marah-marah partainya Bang Panda. Itu kader kami. Kayak kurang kerjaan aja, kayak nggak punya kader nyalon-nyalonin orang. Tanpa izin pula. Tapi karena berangkatnya juga itu harus dengan kejujuran itu bottom up, teruskan lagi. Ya kan? Tiba-tiba masuklah satu partai yang sekarang sudah keluar ya, Demokrat namanya, waktu itu dengan ketulusannya mengatakan, sepertinya kita cocok ini. Kalau yang diusung adalah perubahan. Ikut. Masih dibicarakan lagi, agak setengah waras kalian, tapi tetap aja nggak cukup. Gitu. Masuk kemudian setelah itu PKS memberikan sinyal positif. Lengkap dia. Nah, baru dibilang, ini agak waras. Nah setelah itu berjalan, tiba-tiba terjadilah sesuatu. Dan pada saat yang bersamaan itu, ketika sudah 3, kemanapun saya berjalan, saya secara pribadi, nggak tahu yang lainnya, saya kira sama. Simpul masyarakat itu mengatakan, bohong ini Nasdem cuma mau colong yang namanya efek ekor jasnya Anies. Kan begitu tuh. Efek ekor jas Anies. Bahkan ketika saya turun pun ke masyarakat, kemudian coba-coba cari-cari tahu, mereka mengatakan sama, nggak mungkin lah, dulu kan nggak dukung Anies. Mana mungkin sekarang, paling cuma mau colong ekor jas saja gitu, supaya elektabilitas naik. Tuduhan-tuduhan seperti itu ramai dibincangkan di publik. Nah kemudian apa yang kita lakukan, kita tidak surut. Terus saja. Dan tahapan-tahapan yang kemudian ada deklarasi yang namanya fakta integritas dibuat pun, itu pun masih dikatakan. Nggak betul ini. Pasti satu saat. Nah, terjadi kemudian, kalau di dalam main catur itu apa namanya itu? Rocker ya. Rocker, apa yang terjadi, tapi kalau itu pun mesti diceritakan nanti mungkin di lain kesempatan atau nanti di tengah-tengah. Kenapa itu bisa begitu? Itu berlanjut kemudian berganti pasangan ini kan. Masuklah PKB dan kemudian secara cepat dideklarasikan di Surabaya pada tanggal 2. Mengingat ultimatumnya, kalau tanggal 3 tidak dicalonkan, maka kami pamit, kata kamar sebelah. Ya sudah, kita percepat saja tanggal 2. Kan begitu tuh. Berarti tidak melanggar, karena perjanjiannya adalah waktu itu yang penting presidennya Anies, wakil presidennya terserah Pak Anies. Jadi nggak ada yang dilanggar. Jalan terus, marah-marah. Ya, sementara Nasdem tuh politiknya riang gembira, jadi memang agak beda sedikit. Oh, udah bergeser yang tadinya opung yang marah-marah, sekarang yang marah-marah beda. Beda. Nggak ada pernah kita marah-marah. Beda. Kayaknya Nanti sampai kepada opung marah-marah itu masih bertahan sampai dekade tertentu. Tiba-tiba sekarang sudah. Nah, nanti kita ceritakan bagaimana Ajak itu. berkawan, ajak berkawan. Sinyal-sinyal perkawanan, bukan ngajak berkawan. Sinyal-sinyal untuk kembali berkawan. Dan sabarlah, Bu. Kita lanjutkan dulu. Berjalan kemudian tetap saja tadi yang seperti disampaikan ada beberapa nama yang merasa ini tetap adalah prank. Bang Surya atau Partai Nasdem sedang memprank rakyat Indonesia dan tetap tidak percaya bahwa Anies akan dicalonkan. Nah, tibalah saatnya, singkat cerita, kemudian setelah deklarasi, atur waktu, tiba masanya, hari pertama langsung. Itu mendaftar, jantung deg-degan, ada nggak nanti di stop sama Bang Panda ini di tengah jalan? Karena kita akan melewati rumah Bu Mega kan gitu kan. Kebetulan saya di mobil komando paling depan. Bahaya ini. Kalau sempat saya di stop berarti belakang berhenti. Dan beberapa teman, alah kalian nanti pasti belok itu katanya. Cuma mau muter doang. Dari gitu kan. H pun sampai di hari H masih ada. Tidak percaya. Maka ketika masuk kemudian sudah tiba di gerbang KPU, itu luar biasa. Masa yang mengantarkan itu lebih dari 80.000. Beselemak kata orang Medan Bang ya. Beselemak di jalan itu udah susah pun masuk. Ya, nah, saya pun masih belum yakin apakah akan ada terjadi sesuatu di sini. Ternyata? Tetapi begitu saya dorong Pak Anies ke dalam masuk, selesai barang itu.
kalian mau ngomong apa lagi? Nah, itu kata-kata pertama yang saya sebutkan. Dan memang agak ada sedikit bahasa-bahasa becek sedikit. Oh, Luar pantes. biasa. Masuk barang tuh. Ah, Masuk barang itu. Pantesan bos, Mas Anies pas masuk tuh agak terjungkal gitu. Iya, Didorong sama ternyata. kawan. Iya. Itu untuk masuk ke dalam pun sulitnya minta ampun. Orang masa itu sudah di depan pintu gerbang itu seperti histerik gitu. Masa Nggak Opung percaya mereka, semua datang itu bukan apa itu. Saya kira mereka ingin menyaksikan. Ya. Nasdem ngeprank nggak? Di situ baru mulai mereka yakin bahwa benar Nasdem tidak sampai ngeprank. azan 5 penjuru ini Bang ya. Wah, luar biasa di situ. Iya. Jadi itu menurut saya dalam karir politik saya dari mulai saya dari Buayan sampai sekarang Dari Buaya. itu adalah sesuatu yang kayaknya nggak akan pernah terlupakan itu kisah itu. Oke. Itu luar biasa. Oke, Siap. Bang. Jadi kepada masyarakat Indonesia, Nasdem telah membuktikan hari ini ada partai yang tidak abu-abu tapi konsisten berdiri diterjang ombak sebesar apapun. Satu yang disampaikan Ketua Umum kami, jangan kau berumah di tepi pantai jika kau takut digulung gelombang. Hari ini itu terbukti. Orang mengatakan sebentar lagi Nasdem akan miring kiri, miring kanan, meninggalkan. Ini ada komersial big Bang, sebentar ya Bang. Ya, ini Agent ya. pertama kali dalam sejarah talk show Adu kita Opung perspektif ada bahwa iklan. ada Ya, commercial break. kok apa respect Ini kami ya kok Bang. begitu? Biasanya nggak begitu. Makanya, Makanya. Jadi kami sampai di sangat- mana tadi? Iya, kami sangat Sampai excited. ombak tadi Bang. Iya, Sampai ombak. Nanti kita lanjut Respect lagi. kami sama Bang Surya ini. Di partai bergurindam-gurindam ini ya kan. Nah itu dia. Kita Memang Bang partai Bestari. urusannya gurindam. Enggak, Bang Oh, Bang Surya Surya. yang ngomong tadi. Oke, kita Kita lanjut komersial setelah break. satu ini. Mainkan. Akhirnya Ada bisa ngomong perspektif. gitu. Pak Idam. Akhirnya Bersama. bisa ngomong gitu Iya. karena ada iklan. Jadi ini nanti Bodrek bisa dibawa pulang. Boleh Bang, boleh Bang. Boleh sakit kepala Apa? Bang, boleh bawa-bawa. Kita ketemu lagi di Adu Perspektif spesial debat Capres-Cawapres hari ini. Dan kita didukung oleh yang pertama, isi absen dulu Pak Torik. Bodrek, akhirnya redakan sakit kepala di Indonesia. Ya, yang kedua Dit, Ya bukan dompet biasa, apalagi kalau bukan dana. kalau Ya. caleg butuh dana, kontak dana. Atau kontak kanda-kanda yang punya dana. Nah, Oke, yang ketiga, Ya. yang ber-IPK di atas 3. Iya, karena tolak angin. Tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Iya, Ya kan? Opung dari kecil minum tolak angin. Iya. Iya. Kalau pusing udah hilang, dana udah tebal, Iya. Tapi masuk angin udah keluar, ada nyeri-nyeri otot dikit. sendi, ah, apalagi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Pegal linu, bisa minum. Paramek, nyeri otot. Nah, hati-hati jangan salah pijet, apalagi pijet otot. Ya, siapapun pilihan Anda, ya kan? Siapapun calonnya, ya kan? Kalau haus Anda pilih yang ada manis-manisnya gitu. Wah, air pagi Limeral. gula dong. Limeral. Lemendra. Coba bacakan Kayak ada dengan manis-manisnya gitu. iya, dengan dasar Rafanya. Lemendra. Itu lebih ke cadel ya. Paten. Oke, Nah, kita Pak Idam, masuk nih. lagi. Klip lagi Pak Idam. Udah, lagi, ada lagi. Enggak, udah ada. dong. Apa? Bodrek udah cukup Pak Idam. Ya, lampu studio mau kita. Bang TV Saleh. juga, TV. Bang Saleh, Bang Saleh. Bang Saleh, Oke, Bang Bang Saleh. Saleh, Bang mainkan, Saleh. Bang. Gimana Bang? Lihat Perjalanan Ada. kan. Iya. Harusnya kan ini koalisi Anda nih Caimin ini Bang. Ya, kan? ya, ya. Ya. Keluar Sampai akhirnya lompat. sekarang calon Anda di puncak Memuncaki ya. sejumlah lembaga survei. Ya, mayoritas, Kecuali Bang. surveinya Bang Bestari sama Bang Pandan. Emang ada? Agak dipublish, Bos. Ya, Nggak ada, dipublish. ada tapi survei nggak di kantor dipublish. masing-masing. Iya, tapi nggak dipublish. Silakan Bang. Ya tentu kita bersyukur ya bahwa Prabowo, Gibran, alhamdulillah sekarang sudah secara legal formal konstitusional menjadi pasangan capres-cawapres yang akan ikut bertanding, berkompetisi pada pemilu yang akan datang tanggal 14 Februari 2024. Ya tentu banyak kisah-kisahnya juga sih sebetulnya. Kalau kami di internal PAN, itu kita sudah melakukan penjajakan dari awal. Jadi kita ini ada tahapan-tahapan. Pertama tahapan internal, tapi pada saat yang sama kita tentu harus melakukan penjajakan koalisi dengan partai-partai lain sebab kita kan partai yang kurang dari 20%. Jadi karena itulah maka kita melakukan penjajakan di luar dengan koalisi dengan partai-partai yang ada. Pada waktu itu kita membuat koalisi Indonesia yang di mana ada 3 partai.
Yang pertama tentu adalah Partai Golkar, Partai PAN, dan P3. Cuman sayangnya pada waktu itu P3 keluar, deklarasi duluan, dijemput oleh PDI Perjuangan atau menjemput PDI Perjuangan gitu kurang lebih. Akhirnya kita tinggal 2, yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sebetulnya kami itu awalnya itu dukungannya itu di internal partai kita adalah Gibran sebagai cawapresnya. Pak Erick Thohir. Erick Siapapun Thohir yang capresnya, cawapresnya Erick Thohir. mestinya kami mendorong seperti itu. Mirip. Tetapi memang kami itu sudah berkomitmen bahwa kami memang mau ingin agar Pilpres dan juga tentu Pileg secara umum tidak gaduh. Ya, jadi dilaksanakan dengan tenang, santai, dan tentu ya dengan pilihan-pilihan yang cerdas yang kita harapkan dapat memenangkan pemilu yang akan datang. Karena PAN ini sudah 2 kali pemilu, kita selalu kalah. Jadi ikut pada barisan yang kalah pada waktu itu. Nah karena itulah maka kita ya bersepakat kalaupun ada perubahan bahwa kita tidak lagi misalnya bisa menempatkan Erick Thohir sebagai cawapres. Tetapi tentu kita akan musyawarahkan di tingkat internal koalisi yang kemudian kita bangun bersama Gerindra, PKB, Golkar, dan Partai Amanat Nasional pada waktu itu. Nah, tetapi kan belakangan PKB pindah. Kalau PKB nggak pindah, kelihatannya tadi pasangan nomor 1 tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Barus tadi belum tentu ikut untuk mencalonkan gitu. Tapi ya itulah jalannya politik kan. Pindah, akhirnya kita tinggal nih Gerindra, Golkar, dan PAN. Nah, kemudian Demokrat muncul nih, menambah kekuatan. Demokrat muncul dan alhamdulillah ya bisa menambah kekuatan kita dan di sanalah dirumuskan sebetulnya siapa cawapres yang paling pas. Jadi kita nggak ada meninggalkan siapapun pada waktu itu. Ada 4 partai yang punya kursi di parlemen, semuanya ikut bersepakat untuk menentukan cawapresnya. Dan sampai sekarang nggak ada yang ribut ini semua partai-partai. Semua sepakat dari Solid solid yang 9 partai sekarang ada 9 ya. 4 yang punya kursi, 5 yang belum punya kursi di DPR. Nah 9 partai ini saya kira ini solid. Ditambah dengan pendukung-pendukung lain di luar, katakan yang bukan parpol. Relawan. Relawan, kan banyak sekali relawan ini. Semuanya bersepakat untuk menduetkan Prabowo dan Gibran itu. Itulah sebabnya Partai Amanat Nasional ikut ini. Jadi arus ini kencang. Walaupun tentu ya kita tahu sendiri sampai hari ini masih disoal terus nih tentang legalitas Siapa dari Bang yang mempersoalkan Bang? banyak pihak lah. Jadi Yang paling sering siapa? ya kalau di sini aja kita bolak-balik nih kita yang beberapa kali debat kita selalu masih ada persoalan-persoalan. Kalau Opung udah terima, Bang. Opung sekarang mungkin sudah berubah lah ya, pasti udah nerima lah mau bagaimana lagi kan, udah konstitusional. Karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 sudah diperkuat oleh putusan MK Mahkamah Konstitusi yang baru yang 141. Jadi sebetulnya udah sangat legal sekali. Jadi kalau masih dipersoalkan lagi saya kira menghabiskan energi. Karena itu ini sudah legal ya kita tinggal ngadu gagasan sebentar lagi jam 7 kalau nggak salah itu akan ada debat di sana ya kita akan lihat seperti apa sebenarnya pasangan capres-cawapres ini memberikan janji-janji politik kepada rakyat Indonesia. Nah sekarang kami merasa berbahagia apalagi dengan perkembangan yang ada ini semakin diserang, mohon maaf nih, ya semakin katakanlah ada banyak berita hoax. Kemudian di medsos juga luar biasa pertarungannya, saya ikutin beberapa di antaranya. Alhamdulillah itu ternyata bukan semakin menenggelamkan pasangan ini, malah semakin naik gitu loh. Jadi naik karena diserang atau karena memang... Saya tidak tahu, kita kan tidak pernah ya perintahnya itu Pak Prabowo itu kalau kita difitnah, kalau kita dicaci maki, kalau kita katakanlah diberi berita-berita hoax itu kita harus senyumin saja. Jogetin aja. Dan jogetin gitu loh. Jadi senyumin dan jogetin. Itu serang. Berarti ntar Dan kalau misalkan anehnya begitu kita udah senyum, udah dijogetin, ada orang bilang, emang Indonesia ini bisa diurus dengan hanya joget dan senyuman? Bukan. Kita menghadapi persoalan-persoalan tadi, fitnah, hoax, adu domba dan seterusnya dengan senyuman dan joget. Tapi visi misi kita ada. Kan ada astacita yang sudah dirumuskan sebagai visi misi daripada Prabowo Gibran. Jadi Visi-misi sebetulnya Pak isinya Idam. ada gitu loh. Tapi kalau ada berita-berita segala macam itu Prabowo tidak mau ikut gaduh. Ini berkaca pada pemilu yang lalu itu loh. Jadi kalau pemilu lalu itu kan coba bayangkan itu sudah selesai pemilu tapi
perpecahan dalam artian dukungan pada pilpres itu masih terasa dan itu lama sekali. Untungnya Pak Prabowo pada waktu mengalah untuk mau bergabung mengisi salah satu jabatan menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Akhirnya terjadilah rekonsiliasi secara perlahan-lahan. Dan ini mestinya jangan terjadi. Alhamdulillah sekarang ada 3 pasangan. Kalau 3 pasangan ini saya kira perpecahannya itu nggak seperti kemarin lah. Kalau kemarin kan pecah 2 gitu loh. Serangan-serangan, fitnah-fitnah, hoax-hoaxnya itu seperti apa sih Bang yang diidentifikasi sama? Ada banyak kan, misalnya Misalnya yang paling sebagai bold lah. contoh ya kan, Gibran disebut merebut ya katakanlah jabatan quote unquote itu cawapres itu dengan jalur nepotisme seperti itu. Padahal orang yang menggugat kan, lalu diadili di Mahkamah Konstitusi, kemudian digugat lagi di MK, kemudian diputus kan gitu. Setelah itu ada yang gugat lagi, udah diputus lagi gitu. Artinya kan ini sebetulnya sudah legal, tapi tetap sampai hari ini masih dianggap itu sesuatu yang itu satu. Kemudian yang kedua, itu kan ada banyak juga sampai katanya ijazahnya Gibran ini palsu misalnya. Sampai dibawa-bawa. Iya, dan sampai foto yang salaman lah, yang apa segala macam jadi ditafsirkan macam-macam. Itu juga bagian dari saya katakan ya fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dan kemudian ada banyak lagi misalnya dikatakan nanti Pak Jokowi ini akan tidak netral. Nah, ini yang paling parah sebetulnya menurut saya ini, bahwa akan menggunakan seluruh kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan untuk memenangkan pasangan anaknya, dalam hal ini dengan Pak Prabowo. Padahal kalau kita lihat yang ada di kabinet sekarang ini itu hampir semua partai-partai yang ada kecuali Demokrat dan PKS itu ada di kabinet. Iya kan? PDI Perjuangan paling banyak menterinya. Ya kan, Golkar ada. Gerindra banyak. Ya adalah kan menteri-menterinya di sana. Kemudian termasuk Nasdem, PKB, itu kan punya. Nah karena itu kalau semua partai-partai yang ada kecuali Demokrat dan PKS yang nggak punya perwakilan di kabinet, itu artinya nggak mungkin ada satu kekuatan yang bisa dipakai untuk mengarah-arahkan. Menteri Sosial kan dari PDI Perjuangan. Jadi kalau misalnya ada bansos-bansos segala macam yang mengarahkan melakukan kegiatan itu siapa? Sebagai pembantu presidennya. Tentu Menteri Sosial dan yang lain-lain ya turunannya. Nah karena itulah maka ini dugaan-dugaan yang seperti ini saya kira itu tidak perlu disampaikan ke publik karena tidak semua masyarakat yang awam ini paham apa sesungguhnya yang terjadi dalam dinamika politik itu. Dan ada lagi saya kira banyak di medsos-medsos itu, di TikTok, Instagram dan lain-lain yang saya kira ya quote unquote personal. Ya katakanlah misalnya yang mengatakan Pak Prabowo itu joget karena menutupi usianya yang apa segala. Ini kan tidak relevan dengan konteks pertarungan yang ada. Mesti kan yang kita pertarungkan gagasannya. Bukan yang tadi yang disebut-sebut. Katanya ini gimmick dan seterusnya. Emang yang lain nggak melakukan gimmick-gimmick itu? Hanya saja gimmick yang 02 ini, pasangan 02 ini lebih diterima oleh masyarakat. Terutama anak-anak generasi milenial dan juga generasi Z. Ini kan yang terjadi sebetulnya. Oh yang lain gimmick juga Mas Ganjar. Sebetulnya ada gimmicknya juga. Tapi kan kita nggak usah mengurai. Kami tidak pernah menyerang. Makanya kami nggak pernah. Misalnya oh ini kan gimmick juga. Ini kan retorika saja. Ini kan nggak ada begitu. Di kita tidak diperintahkan. Kalau dihina, difitnah, diberikan berita hoax. Kita senyumin saja. Jogetin saja. Tunjukkan kerja kepada masyarakat. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ntar jogetin, dan positif. Kalau diserang Bang Bestari sama Opung Panda joget Bang sih. Iya, saya kebetulan joget ini jarang ya. Tapi kalau diperlukan akan tetap turun. Dan saya nggak yakin juga loh kalau Pak Prabowo itu hobinya joget sekali gitu. Enggak, tapi dalam konteks menghadapi situasi begini kan gitu. Pemilu yang lalu nggak ada jogetnya. Ya kan udah 3 kali ikut pemilu nggak joget. Tapi sekarang ikut joget kenapa? Mungkin ya untuk menghindari serangan lah apa semua segala macam. Yang menurut saya ternyata itu dinilai positif masyarakat. Gini loh. Ada banyak masyarakat kita juga yang nggak senang Pak, konflik-konflik, ya kan, saling tebar kebencian, itu banyak yang nggak suka. Ada banyak masyarakat kita ini yang sebetulnya ingin keteduhan, ketenangan gitu. Karena kita ini sudah sangat dewasa dalam melaksanakan demokrasi di Indonesia. Sudah berkali-kali, saya kira sudah lebih dari 700 sampai 1000 malah mungkin pilkada, pemilu yang dilakukan di Indonesia, di seluruh Indonesia loh. Kalau 2 kali pilkada saja itu kan udah lebih dari 1000 Pak. Kan kita ada waktu itu 514 kabupaten kota. Kalau 2 kali pilkada saja kan udah lebih dari 1000. Artinya
pertarungan kontestasi demokrasi di Indonesia itu selalu dilaksanakan dengan benar. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Kembali lagi di Tikers, di adu perspektif spesial debat Capres-Cawapres yang didukung oleh Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Absen ente. Ya, sampai Malaysia, Thailand, Ya. Burma, Bangladesh. Mozambik, Ya, Bangladesh pun menyeberang ke masih Gujarat ke Palestina, mengikuti Gaza, jalur sutra Mesir, sampai ke One Dan Belt, tadi One Road. kesaksian dari Opung, ini dari dulu Bodrek itu sudah dipakai untuk meredakan sakit kepala. Sejak Opung kecil. Zaman Jepang. Belum. Itu betul. Iya, betul ya. Iya, udah jadi akronim ya. Betul lah. Pusing nih aku. Bodrek dulu kau. Bodrek dulu. Gitu Bung. Di Medan gitu. Iya. Oh iya, betul. yang ketiga. Yang kedua dulu. Jangan lupa. Bukan dompet biasa. Dana. Ya. Dapat duit. Zwing, 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 zwing. Ya. Kalau Anda nggak punya uang, mintalah dana atau minta kanda-kanda. Yang berikutnya. Ya, ini buat orang yang pintar saja. Ya, atau yang kurang pintar, rata-rata air. Nah, tapi pengen terlihat pintar. Terlalu pintar, minum tolak angin. Nah, Jadi Dalam kalau bahasa kurang Arabnya pintar- tahu nggak? Apa? Orang fatona minum tolakannya. ya. Nah, yang berikutnya. Ini bukan nama kereta, tapi ini untuk mengobati nyeri otot. Siapapun capresnya, wapresnya. Sabar Beda, dong. Ya, cepat jadikan redakan. Cepat redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu dengan Paramek nyeri otot. Ya, jangan lupa. Oh ini beda dengan itu ya. Khasiatnya beda dengan Bodrek ya. Jadi nggak apa-apa beda. Saling ya. melengkapi. Saling melengkapi. Jadi Anda kalau lagi pusing banget, ada Bodrek, ada Paramek. Iya. Ya, jangan lupa dua-duanya jadi kerus, tapi diminum. Nah, diminumnya pakai Le Mineral. Siapapun pilihan kamu. Terjamin mineral esensialnya. Kalau Paramex itu termasuk juga Sandy Agauno. Nggak maksa Anda. Kita masuk koalisinya Sandi, Bang Sandi. Oh iya Bang Sandi. Bang gimana Bang? Sandiaga Uno. Sampai Jadi- di titik ini Bang. Bukan, tadi biar diluruskan dulu. Sebenarnya yang pertama tadi bahwa PDI marah-marah segala macam, yang kemudian ada cerita. Yang soal ini, Iya, Nasdem dan mencapreskan Ganjar itu ya, itu di awal? sebenarnya soal etika tata krama aja. Kalau bilang Ganjar di apa kan ngomong dong ke PDI-nya. Oh dulu nggak ngomong. Nasdem Nggak ada langsung menyelonong gitu Tapi aja. marah waktu itu. Bukan, ini soal etika. Iya. Sama dengan tadi. Outputnya marah nggak? Sama dengan tadi pencalonan Wapres, kemudian udah MK segala macam. Jangan lupakan ketua MK dicopot. Karena apa? Melakukan pelanggaran etik berat. Itu jangan diabaikan itu. Gitu loh. Harapan kita yang senang dengan Jokowi, dia akan katakan, kalau begini proses kau jadi Wapres, lebih bagus kau nggak usah ikut. Demi ini. Iya, itu kan apa kita. Harapan Jokowi bersikap begitu harapannya. Tetapi ini kan sepertinya tidak punya pengaruh apa-apa. Iya, Iya kan? lihat surveinya Seperti tinggi, seakan ya udah urusan survei lain lagi. Itu ada manajemen tersendiri itu soal survei itu. Oke. Iya. Itu maksud aku kepada masyarakat, kepada rakyat ini kita jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Itu MK itu skandal besar itu, tidak bisa diliwatkan begitu aja itu. Noda yang paling besar itu sampai ketuanya dicopot dan segala macam. Gitu loh. Jadi nggak bisa ya sudah begitulah, sudah ini. Satu, ya mohon maaf kepada yang lain, kita memang tidak dalam koalisi tidak begitu banyak komplikasi karena kita sendiri mampu. Gitu loh. Dan kemudian walaupun Jokowi mengatakan ke saya supaya Erick Thohir yang jadi calon dan kita bicarakan di internal, tapi kemudian kita lebih tenang, lebih nektar, kita pilih Mahfud. Gitu loh. Iya Oh kan? Pak Jokowi menyarankan ke Dia- Erick Thohir di sana. PDIP. Ya, bukan. Calon, Ini calon. cerita awal. Oh, iya kan? Iya, iya. Cerita Belum keluar. Bos. Bulan ngomong-ngomong juga kapan. Kalau keluar kita jangan-jangan gabung dong. Oh iya, coba diomongin Dengar dulu. dulu, nggak muncul cerita dengar ini, dulu. Pak Opung. Ini bukan kalian kan tadi menceritakan semua. Ini kita ceritakan. Oh iya. Berarti Ya, Erick ya. Thohir ini Jawab. banyak kaki Masuk di dong. sini ternyata. Dengar masuk dulu kok masuk di sini. Jadi cekin orang ini nggak dong?
cerita udah cerita liwat. Oh, cerita liwat. Oh, iya, iya. Itu cerita liwat. Tadi kan kalian menceritakan semua riwayat bagaimana bagusnya koalisi di satu, koalisi di dua, bagaimana mulusnya. Nggak apa-apa dibicarakan, mau cerita Iya, liwat. maka itu Kan aku MK juga bisa dibicarakan. Opung. Iya, itu udah lewat juga. Lo bukan, aku ceritakan kita juga nggak bisa mengabaikan begitu aja apa yang terjadi. Dan harapan kita kan ini berjalan dengan baik. Kita harapkan tidak dengan permusuhan, persaudaraan gitu loh. Nah cuma apa yang terjadi di yang 1-2 itu tadi memang punya masalah sendiri. Oh, Sudah ya. 1 tahun dengan Prabowo, tiba-tiba lompat lari ke apa dari sini. Itu kan proses yang sudah tidak perlu diapakan lagi. Tapi Ya, Bang, dibahas. Yang Erick Thohir tadi abang kemana? nggak Ini terlalu keras saya lihat kepada Pak Prabowo-nya. Apanya? Langsung ketika kader abang namanya Gibran diambil. Apanya? Kalau kami baru mau mencalonkan aja udah Bagaimana? udah ada marah-marah gitu. Gimana maksudnya? Iya, artinya tidak ada juga berita yang mencuat Kenapa ke Prabowo? Iya kan Pak Prabowo yang Ini Bang, dulu kan Kita nggak tahu. Nasdem Waktu- mencalonkan Ganjar, Opung marah. Marah itu. Nggak ada etika. PDIP reaktif. PDIP nggak ada reaktif. etika. Kok ini hari nggak ada bilang Pak Prabowo nggak ada etika gitu. Yang soal mana? Yang soal sama, Prabowo mencalonkan Gibran sama kan Gibran. kader PDIP. Enggak, ceritanya enggak begitu. Oh, lain lagi ceritanya. Ceritain, Bang. Ya ceritanya ya. Gimana, Bang? Bagaimana Jokowi kasih Gibran. Loh, Bu. berarti Ini udah kan lah, Gibran kan Ya, kenapa Gibran nggak kan dimarahin? kader. Hah? Kader sama kan statusnya dengan Ganjar Pranowo. Maksud Apa ya? saya ketika kami nggak kok dibilang nggak nggak boleh nggak sama beretika, lah, nggak sama lah. Oh, beda. Derajatnya masih junior lah. Enggak, Mana ini bisa disamain? dulu itu pasangannya Ibu Megawati maju pertama dulu nih dengan untuk capres atau cawapresnya itu kan Prabowo. Iya. Jadi hubungan Megawati dan Prabowo itu Lah, bagus. kita nyalonkan Pak Ganjar jadi Bagus, gubernur. Bos. Dengar Enggak. dulu, dengar dulu. Jadi Yang ini di- ada relevansi ceritanya. Yang waktu Bos. Prabowo, Ya dengar kan? dulu, waktu Prabowo luntang-lantung di luar negeri nggak punya paspor, yang memasukkan itu Mega, waktu presiden. Itu juga harus tahu. Loh, ya kan bagus hubungannya, makanya nggak marah. Nggak Dengar kena dulu, marah, ini- sini yang kena marah toh. ini Tiba-tiba ngambil Gibran tanpa izin. Tapi yang dimarahi sini. Iya, tapi masuk logika juga pertanyaan Bang Bestari. Dulu waktu apa namanya Nasdem mencalonkan Mas Ganjar menominasikan Ini PDIP masalah Perjuangan, etika. marah. Tapi waktu Gibran nggak ada etika. Ya beda lo, Ganjar kan nggak jadi. Beda, Pak. Kalau udah jadi ngapain dimarahin? Ini karena belum Iya, jadi. karena Ini terus terang aja kasih tahu ya. Apapun yang kita ceritakan ini cerita siapa menipu siapa. Nah, itu. Siapa? Jadi siapa menipu siapa nih, Bu? Siapa yang merasa tertipu? Siapa yang kena itu yang ribut ya kan. Jadi gimana ada diagram 3 tipu-tipu kategori. ya? Diagram 3 kategori tipu gimana? Kau nggak pernah nipu, kau ditipu itu nasib. Nasib. Kau biasa penipu, ditipu sakit. Nah sekarang ini kita nikmati ditipu. Itu PDIP itu mungkin. Yang menipunya siapa, Bang? Ya, Penipunya siapa? ngerasakan sendiri. Ya udah. Belum tegas, belum tegas. Dirasakan sendiri siapa yang menipu. Iya kan? Kan yang merasakan Opung, kita mana tahu. Apa Jadi ya? gini loh. Enggak. Jadi, Kita menikmati. Pernyataan Jadi Opung ini itu akan menimbulkan tafsir-tafsir yang tidak jelas di masyarakat. Karena tadi kan belum jelas siapa yang nipu. Bukan ini Ini kan ada tipu tadi. Ini kiasan. Dia nanya gitu loh. Siapa yang nipu? Ya, ini Dia nanya siapa yang nipu kan Iya, tadi? Iya kan kiasan. Siapa menipu, siapa ditipu. Oke. Ya kan? Nah sekarang siapa yang nipu? Dalam game tipu-tipunya Opung tadi Saya kan. nggak sampai ke situ siapa menipu. Loh tadi kan Dengar statement dulu. soal nipunya Bukan, kan dengar dari dulu, sini. dengar dulu. Tadi ngomong ini Bang, apa? ini tipu apa copet, Bang? Bud, pertanyaan kau apa? Bu, Iya, pertanyaan kau tuh apa Iya, tadi? Ulang. tadi Coba Opung dulu, ini, gimana sih iya, yang benarnya? sebentar. Ini hostnya dulu. Opung tadi kan bilang ini kan kita nipu. Ini soal ketipu, tipu-tipu. Soal tipu-tipu ini. Iya. Game tipu-tipu lah. Terus bilang Opung gimana coba kasih 3 kategori tipu tadi. Mau ya masuk udah lah. kasih, Tipu-tipu. Bener kata Bang Bestari. Jadi siapa kata Bang Saleh, enggak. siapa tipu, siapa menipu. Enggak, berarti posisi Opung dan PDIP ini ya? Ini posisi ditipu kan berarti? Apa? Posisi Apa ditipu? Enggak. Kan kalau atau menipu dicopet. Itulah. Enggak, ini soal beda IQ nih. Kalau IQ beda, minum apa Bang? Iya. Tolak aja. Nah, Bang. Situasi terkini deh, Bang. Situasi terkini, Bang. Kita ngomong situasi terkini. Kemarin H-1 debat Pilpres perdana. Kemarin berarti itu ada 6
survei yang dirilis. Nah, salah satu yang jadi perhatian adalah surveinya Litbang Kompas. Iya. Yang menempatkan Mas Ganjar ini di posisi buncit, Bung. Iya. Nomor 3 Iya. posisinya. Iya. Nomor 1 jauh, Prabowo Iya. Gibran. Iya. 9,3 kita. Iya. 39,3. Lalu tim 16,7. Anies Muhaimin berapa? 16,7. Menyalip di urutan kedua ya. Nyalip di urutan kedua. Ya. Ini sekarang 15. Ganjar buncit dia. nih, Bang. Apa ya? Bung, Ganjar dibuncit. Terus malah kita berterima kasih. Ini Kenapa? menjadi Aduh. cambuk kan? 11,3. Ini jadi Iya, calon. iya dong. Nggak, tapi menjadi gini, Bung, dorongan. tahun lalu Mas Ganjar itu hampir 1 tahun Nah, tahun ini 2022. Litbang Kompas nih. Hampir sama Iya, dengan kebalik Prabowo. bukan? Betul, ini memuncaki kebalik, Wan. survei ya Bang Besar ya. Iya, kebalik. benar. Kebalik ya? Iya, Pung. Iya. Pung. Waduh, kebalik. Balik salah. Salah grafis ya, salah grafis. Wah, ini Ya, Hafiz Salah salah. grafis, salah Oh, grafis Hafiz. ini. Salah, Hafiz. Salah grafis. Pelanggaran ini, Apakah pelanggaran. bagian dari tipu-tipu juga yang kita ini? Nah, ini ada ya, Hafiz nih gimana? Nah, gimana kondisi terkini nih, Bung? Apa ya? Dengan survei-survei ini. Abis Litbang Kompas di pagi hari itu 5 survei lainnya yang rilis, di antaranya poll tracking, apalagi ada ya, median dan lain-lain juga. Indikator politik. Kurang lebih Dengar posisinya dulu. mirip-mirip. Dan gini Pung, izin tambahin lagi. Tadi kata Bang Saleh juga, selama tahun 2022, Mas Ganjar hampir setahun lamanya memuncaki survei. Sampai di awal 2023. Ya, Mas Ganjar ada di nomor paling 1. walaupun ada selisih dikit lah 2-3% gitu. Kalau Prabowo. Apa yang membuat Mas Ganjar Dengar kemudian dulu, dengar kondisinya dulu. berubah sekarang? Jangan Dengar dulu, dengar dulu. Jangan terlampau hebat. Jadi siapa kali tipu, ini. siapa Dengar menipu? dulu. Ini kan bisa saja menjadi referensi. Ini saja bisa menjadi dorongan. Kemudian bukan berarti segala-galanya itu kemudian karena survei. Jadi Opung nggak Jadi- percaya survei ini? Lo percaya survei, tapi itu menjadi dialektika, menjadi dorongan buat kita gitu loh. Iya dong. Jadi semangat aja gitu. Iya, tambah semangat dong. Enggak, Tapi kenapa paling bawah tuh pertanyaannya kenapa? tadi Dengan- kenapa? Ya kalau posisinya. tanya lah. Kan pasti ada Dengar evaluasi, dulu. Opung. Pasti Kalau ada. kalau Iya mau dong. menjawab itu kita lakukan juga sendiri. Ada data akurat. Apa kelemahannya, apa ininya gitu loh. Kalau di Sumatera Utara gimana? Opung kan TPD Apa? Sumut nih. Itu siapa menang, Bung? Siapa mana? Di Sumut. Enggak tertarik kita mau tahu siapa. Enggak terus terang enggak tertarik. Iya. Rick, Sekarang kita konsolidasi, sekarang campaign door to door. Aku ingat cerita dulu Bang Saleh. Hmm. Tahun 2014 ketika Opung dengan gagah berani mengumumkan calon presiden kita adalah Joko Widodo. Kalau sampai kalah di Sumatera Utara, aku minum obat nyamuk. Saya nggak mau sebut mereknya karena belum iklan di sini. Anda kalau mau bikin agak-agak Kalau mau bikin cerita ini lengkap, Iya, iklan lah. ayo di sini yang apalagi Kau tahu kan? adegan-adegan agak tidak boleh diulangi di rumah, bisa taruh di bisa, sini. iya. Apakah Opung akan melakukan hal yang sama kali ini? Bahwa kalau Mas Ganjar kalah, saya akan minum obat Nyamuk. Yang depannya B, Dengar belakangnya dulu, N. udah ada yang ngambil peran itu, nggak mesti aku lagi. Gitu. Udah pernah ya. Udah, ini Aman. Ya, udah kembali ada kembali dong. ke pernyataan Opung bahwa fokusnya campaign dan konsolidasi. Ini kan cerita 10 tahun yang lalu. Iya, ngapain lu ulang-ulang sih? Selamat masa lalu. Kan nih. Opung kan dulu yakin banget. Salahnya gua sama Budi, gua dengerin pula dia ngomong. Harusnya gua potong langsung. Ini kita fokus yang sekarang nih, Bung. Opung barusan bilang fokusnya konsolidasi dan campaign. Nah, campaignnya apa? Apa ya? Pasangan Ganjar Mahfud ini kan jelas Loh, nih. kalau Ini dengar berkelanjutan, dulu. ini perubahan. Sekarang dari hasil aku sendiri ke daerah ya, ke desa-desa ke bawah, ada hal yang menarik buat kita. Pak, kita dulu 2 kali diajak memenangkan Jokowi, mengalahkan Prabowo. Kok sekarang kita diajak memenangkan Prabowo? Kemudian mereka jawab sendiri, oh rupanya karena anaknya. Gitu loh. Itu buat hal yang baru buat kita Ya, gitu loh. itu satu hal. Loh, itu satu temuan yang baru gitu Ya, loh. itu satu hal. Lalu ngajak, ayo pilih Ganjar aja karena Ganjar Sudah tahu katanya- mereka, nggak usah dibilang-bilang gitu, sudah tahu mereka. Ya, tapi Udah. tapi kenapa artinya dari kampanye itu nggak efektif dong, Opung, karena hasil survei menunjukkan Bukan, ini Mas kan aku Ganjar- cerita baru. Iya. Kalau survei itu kan 2-3 minggu yang lalu. Jadi orang udah tahu semua narasinya Ganjar Mahfud apa. Lo udah tahu pasti. Dari tatapan lo udah tahu. Iya. Nggak perlu dikasih tahu. sama Bener Opung. nggak, Bung? Mas Ganjar dianggap calon yang belum ajak ininya, moto, slogan, dan positioning politiknya. Iya bisa. Karena kalau Bang Bestari, apa tadi? Perubahan. Bang Saleh udah jelas, aku ini timnya Pak Jokowi kalau kata Pak Prabowo kemarin ya. Apalagi Pak Zul udah bilang
Pak Jokowi itu keluarga PAN. Nah, udah. Dan PAN itu keluarga Jokowi juga. Mantap juga. Iya, adik bungsu, anak bungsu kan. Tapi Jokowi Adiknya Mas Kaisang berarti. Sementara PDI lagi mempermasalahkan kekeluargaan ini. Keluargaan apa? Kok keluarga kok Jokowi, nyalonin lain gitu. Hubungan PDIP dengan Jokowi. Udah selesai dong. Ya udah selesai. Emang udah dipecat? Jokowi. Bukan dia udah selesai. Ya sudah, dia udah ambil jalannya sendiri. Gitu, ya udah. Masih kader tapi Jokowi. Apa ya? Jokowi masih Itu proses administrasi lah itu. Kadernya secara administrasi Itu, aja. gue. Sambil saksikan ada suasana di KPU ya. Nah ini juga menarik Bang. Kita debat kali ini itu biasanya diselenggarakan di hotel, di ballroom, di mana-mana ya. Kali ini di KPU gitu. Ada ini nggak? Ada catatan nggak dari 3 calon nih? Gimana? Ya, Oh ini dia- Mas Anies baru datang ya. Coba dari nomor 3 dulu dibalik, jangan Nomor dari tiga. nomor Yang satu membuat dulu. nilai historis lah. Historis. Nggak pernah di situ ya mungkin lebih apanya marwahnya, rohnya ini lebih. komentarin Bang, ini Bang. Mas Anies sama itu datang duluan Bang, sama Caimin. Gagah nggak Bang? Apa ya? Dari dulu ya gagal kok. Oh, dulu gagah. Gimana sih? Tanya Bestari lah. Bang gimana Bang, visi hukum Anies Muhaimin ini Bang? Kenapa loncat visi hukum ente? Lah kan ini Oh iya benar. masuk ke materi Enggak, debat. tadi kan pertanyaannya kenapa di KPU Iya, kok langsung ke Oh Kasih- iya, kasih ini komentar belum dulu. selesai, belum selesai. Di Tikungannya KPU tajam ini gimana? kali. Iya. Tunggu dulu. Gimana Bang? Gimana Bang? Kasih komentar dulu KPU. Ya. ini. Bikinnya di KPU ini gimana Bang? Seharusnya di lapangan banteng biar lebih banyak yang nonton gitu. Tapi kalau memang kemudian ada pembatasan itu sah-sah saja, mengingat demokrasi kita ini masih ada apa namanya ya, keberpihakan yang terlalu kadang-kadang berlebihan sehingga nanti salah bunyi, bukannya kampanye, bukannya debat di situ, malah jadi hal yang lain gitu. Iya, kalau lapangan Yang- banteng juga ntar berpihak pada opung. Ya, kalau nah itu juga nih masalah ini kan. Iya. Jadi sempat kemarin terwacanakan sebetulnya dia dilakukan tertutup saja, hanya media saja meliput calonnya. disiarkan ke televisi atau yang hadir itu adalah orang-orang yang tidak terlibat di dalam tim dan Swing voters ya swing Kayak di voters. Amerika. Mungkin dari dunia kampus, kemudian kelompok-kelompok tertentu yang tidak terafiliasi kepada partai ataupun relawan-relawan masing-masing kandidat, gitu loh. Nah itu mungkin, tapi ini kelihatannya katanya dibatasi, tapi itu ternyata banyak juga itu kalau dari 75 orang. 75 satu. 75 orang satu grup. satu grup, satu tim. Jadi termasuk banyak juga, mudah-mudahan bisa dikendalikan. Kalau menurut saya, ini mengapa dibuat di KPU ini? Ini kan sebetulnya kan bukan di KPU semua kalau nggak salah saya. Nanti kan Enggak cuma ini aja di KPU. Iya, jadi yang berikutnya kan tetap akan di hotel. Mungkin saja pertama ya untuk membesarkan bagaimana peran penyelenggara dalam konteks pemilu akan datang. Kan mereka kan bertanggung jawab nih kesuksesan ini, maka ditaruh. Yang kedua, memang kantor KPU ini Pak, kalau kita datang, ini agak sedikit kecil menurut saya ya. Jadi untuk mengurus pemilu sebesar di Indonesia ini kan hampir sekarang kita kurang lebih 283 juta loh rakyat kita ini. Jadi diurusnya di pemilunya di kantor KPU seperti ini. Ya, mungkin saja KPU tuh ngundang ya supaya kelihatan sama capres-cawapres ini. Nanti kalau kau terpilih tolong bagaimana caranya supaya ini bisa diurus lebih bagus gitu loh. Ya, kantor KPU ini kan teknikal aja. Bukan menyelesaikan IKN dulu kan, bukan Ya, langsung dari kantor KPU. IKN itu akan Maksudnya mau jalan. dipindah kantor KPU kan pasti pindah ke IKN dulu kan. Iya, sebetulnya kan anggaran KPU ini selalu ada. Oh, maksudnya di sana. Tapi kan bisa jadi penyelenggara pemilu kan bisa di banyak tempat. Nanti kantor KPU jadi kantor kecamatan Gambir. Bisa. Menteng. Enggak, tapi itu saya kira ini bagian daripada promosi dari KPU untuk menunjukkan bahwa ya kami ini bekerja gitu loh. Dan sekarang kan KPU itu kalau kita datang ke situ, itu satpam-satpamnya aja rapi loh. Jadi pakaiannya segala macam tuh jadi kayak udah apa namanya dilatih gitu kurang lebih. Jadi saya kira ini ada positifnya juga ditaruh di sini. Ya enggak? Jadi mudah-mudahan nanti di sini akan kelihatan nih ya siapa-siapa yang ya memberikan apresiasi positif kepada para penyelenggara pemilu di sini gitu. Oke. Ya positif aja gitu. Nah, Opung gimana Opung dari sejarah pilpresan Opung kan agak panjang nih kan. Enggak, ini sebenarnya ini memulai sejarah baru.
Dulu di zaman kantor Pak SBY. Harto nggak ada debat ya. Apa ya? Ya, ada. Ada meme tuh. Mau jadi presiden kok pakai debat. Ini suka menggodai opung Dia ini debat loh. sama siapa? Soeharto debat sama siapa? Sama dirinya. Opung itu liputan sejak debat di konstituan tuh ini, Bos. Debat. Masih Muhammad Debat Hasim. PPU PKI. Wapres juga udah diatur, udah ditentukan, ya kan? Calon tunggal tuh semua Ya sejak awal perdebatan lah 2004 lah ada debat Iya, kandidat. iya. Nah, gimana? Opung Enggak, sebentar. Mau kan dulu kan cuma ada satu capres namanya Pak Harto. Apakah dia debat dengan diri sendiri kan ini kata Opung tadi. Berarti yang sekarang ini lebih bagus Opung. Kenapa? Ada capres-cawapresnya 3 nih minimal. Artinya nih ruang untuk berkontestasi itu dibuka lebar nih. Berarti bagus dong Jokowi. Iya. Ya, Dia memang kata sudah Bang itu, Saleh, janganlah itu yang dipermasalahkan saya lagi. katakan. Iya. Iya, enggak itu emang lebih bagus ini kan. Nah, lebih bagus kan. Nah, ini poinnya bagus nih. Bukan Tolong artinya dengan di-quote loh. suasana ini makin lebih jelas demokrasi. Kalau dulu kan masih MPR waktu Gus Dur. Oh Iya benar, kan? berarti artinya demokrasi kita makin bagus sekarang. Makin bagus sekarang. Iya makin bagus dong. Nah, ini kan Jadi salah termasuk satu semua juga nih. penetapan dengan capres-cawapres juga benar. Hanya cacat karena itu aja Paman Usman. Hanya Paman Usman itu aja. coba Opung cerita dulu dari pengalaman 2004 mendampingi debat ini gimana dulu? Mana? Oh enggak terlampau ini waktu itu. Eh, Tidak menjadi fokus yang utama itu waktu itu. Waktu 2004 belum jadi Iya, fokus. belum. Saya seingat saya ya. Ya mulai debat pilpres itu menurut Opung menjadi Udah sebuah lupa saya, fokus 10 dari tahun, kandidat 10 tahun yang lalu lah. sejak waktu Pak zaman Jokowi. SBY. SBY 2009 ya berarti ya. Iya. Oh waktu Pak SBY sama Pak Budiono, Bu Mega sama Iya, Pak Prabowo dan iya. JK dan Pak Wiranto Iya. gitu ya. Nah waktu itu Opung ikut mendampingi juga kan? Enggak. Enggak. Paling juga kita meliput-liput dari jauh. Ya kan Opung kan udah pemain waktu itu, ya kan? Pemain Opung. Nah ini soal hukum dan HAM nih juga penting nih menjadi isu yang diperdebatkan Opung. Nah gimana Opung ngelihat catatan-catatan dari Opung terhadap calon-calon yang lain tuh gimana? Nah kalau saya lihat topik ini terus terang topik yang menarik. Ya masalah hukum itu yang menjadi tragedi, menjadi pertanyaan besar. Indonesia ini punya institusi-institusi yang sebenarnya mendorong, mengawasi pemberantasan korupsi. Katakanlah ada BPK, ada BPKP, ada inspektur, irjen dan segala. Bagaimana bisa bertahun-tahun terjadi kasus seperti BTS itu atau seperti pertanian sebenarnya. Padahal inspektur jenderal departemen itu ada. Iya kan, inspektur jenderal kementerian itu ada. Pemeriksaan BPK rutin. Bagaimana ini? Berarti ada yang nggak jalan gitu loh. Iya kan? Kan institusi kita ini kan paling lengkap. Ada BPKP, ada inspektur jenderal tiap kementerian. Nah ini ada BPK. misi bagian hukum dan pemerintahan ini punya. Ada BPK. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional. Iya. Apa ini penjelasannya, Bung? Bagaimana? Misi mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional. Ya itu yang saya bilang tadi, supremasi hukum dan keadilan yang saya katakan tadi. Dan ini nanti dipegang Pak Mahfud. Berfungsilah inspektur jenderal, berfungsilah BPKP, berfungsilah Komisi Yudisial, berfungsilah Kompolnas, berfungsilah Komisi. Ini kan semua institusi-institusi sudah dibikin negara. Kalau berjalan itu tidak akan separah itu. Gitu loh. Dan ini itu aja. belum berjalan selama ini. Iya Bung, kan? ya? Di era Pak Jokowi ini. Sekarang parah berarti, Dan Mahfud jadi Menko Polhukam juga terbatas kewenangan dia. Untuk mendorong itu terbatas. Jadi gitu loh. agak setuju dengan penilaian Mas Ganjar, politik hukum kita nilainya 5 itu Opung setuju. Iya jelas dong. Bukan nggak setuju lagi ya, memang begitu. Karena Tapi ini lucu juga. Karena wewenang Pak Mahfud terbatas. Apa? Wewenang Pak Memang Mahfud. dia sendiri pernah cerita ke saya dan presiden juga cerita ke saya gimana? bahwa dia dikasih kewenangan, tapi waktu dia jadi Menko Polhukam dia hanya sekali aja pertemuan dengan Kejaksaan Agung, dia pergi ke kantor Pitsusnya, sudah itu nggak ada follow up. Kemudian dia ke Mabes Polri, datang fisik Mahfud, sekali aja ke ruangan Bareskrimnya. Kemudian tindak lanjutnya detailnya tidak ada lagi gitu loh. Meskipun beliau Menko Polhukam ya. Iya. Jadi dia lebih banyak koordinasi bukan action
dalam arti Jadi kata kalau fisik. Ganjar menyebut nilai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 5, itu kan sama artinya memberikan poin 5 kepada Mahfud MD. Apa ya? Bukan Iya dong, karena Menko-nya bukan kan kepada dia. semua dong, semua kabinet Iya, artinya dong. kan gini jangan loh. jangan Sebentar, Mahfud aja. sebentar, Opung, tenang. Bukan. Tenang, ini saya mau masa kasih mau dibagi-bagi uraiannya. ke Air Langga. Saya mau kasih elaborasinya. Air Langga kena. Elaborasinya Ya, begini semua loh. kena. Karena dia Menko Polhukam itu menteri koordinator. Koordinator itu mengkoordinasikan seluruh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Nah, dialah menanggung jawabnya sebetulnya gitu loh. Kalau Erlangga ekonominya, kalau ini kan penegakan hukum dan politik dan seterusnya. Ini yang terjadi sebetulnya yang saya katakan. Kalau dikasih nilai 5, berarti yang dikasih nilai 5 itu adalah dengan Pak Mahfud itu sendiri. Iya. Bagaimana ceritanya? Soal gimana? Ya soalnya mengapa tadi Pak Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud tuh ngasih poin 5 kepada Pak Mahfud sebagai Menko yang mengurusi persoalan penegakan hukum dan supremasi kalau mau hak asasi terjawab manusia. pertanyaanmu, Gimana Pung? tanyalah itu ke Jokowi. Tanya ke Jokowi, kau berikan kewenangan penuh enggak kepada Mahfud? Jokowi, kau ini kan enggak? Kan begini loh, yang lucu tadi begini loh, Opung tadi bilang dia datang ke Pitsus, datang ke Bareskrim. Itu satu kali contoh, satu. itu Ya, ini contoh. saya kasih tahu, kenapa datangnya sekali? Kan sebagai Menko dia bisa panggil berkali-kali loh. Ya, udah nggak usah. Menko kok. Bukan orang Jokowi bilang masa Gimana? diteruskan, mau gimana? Enggak, wah ini Jokowi ini tuduhan ini. Jokowi tidak juga menghendaki itu makin lebih intens, gitu loh. Ini dari mana faktanya? Loh, dari mana faktanya? Buktinya nggak ada. Opung, Tidak begini, lanjutnya. saya mau kasih tahu ya, di DPR itu ketua yang komisi yang menangani masalah hukum itu adalah dari PDI Perjuangan. Komisi 3, iya. Komisi 3. Terus? Nah mestinya kalau ada yang menghalangi seperti itu kan bisa dipanggil sama DPR. DPR dengan presiden itu kan quote itu setengah-setengah kekuasaan. Lo beda kamar aja. Dengar dulu, ini kan sekarang. ini loh, kalau misalnya ada yang menghalangi. Ini kan Ini kan asumsinya, tidak ada buktinya, Opung. Bukan. Dugaan, dengar tuduhan. dulu. Tuduhan. Kepemimpinan Jokowi itu sangat menentukan dan berpengaruh. Iya dong. Iya. Iya dong. Ya. Mau jalan tak jalan, duduk nggak duduk. Gini. Saya balik pertanyaannya. Mahfud itu tergantung presiden. Sekarang saya tanya, kira-kira Mahfud ini menteri yang berprestasi nggak? Berprestasi dong. Wah, apa namanya nilainya 5 kok? Apa? Gimana prestasi apa orang 5? Lima itu bukan untuk 5, dengar dulu. Ini gambaran Pilpres 2024 ya, nomor 3 dan 2 berantem, 1 nonton. Enggak, sebetulnya ini juga mewakili sebetulnya. Makanya saya tanya tadi. Sudah masuk ya. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa Mahfud ini menteri yang berhasil, saya kira tolong dipaparkan keberhasilannya apa. Sekarang gini. Yang kegagalannya tadi sudah disebut poinnya 5. Nah sekarang begini. Itu loh. Biar lebih jelas dulu poin 5 itu. Ya nanti tanya sama Prabowo. Dia ngomong ke saya bahwa markup di Kemenhan itu terjadi. Bukan dulu. Jangan melebar. Mereka dulu kok melebar. Ini kasih cantik kasus yang ini kok konkret. Loh kok melebar. Iya, lanjut. Ini contoh yang nyata konkret. Prabowo ngomong ke saya bahwa Nah, itu Prabowo bukan. Ini Prabowo nih. bahwa markup di Kemhan itu Bang Panda bukan 100-200%, malah ada 300-400 kata dia ke saya. Ya kalau 300 uangnya dari mana? Dengar dulu. Kau debat kusir sama kau. Bukan. Dengar dulu. Enggak, kalau 300% kan nggak masuk akal. Uang itu cuma 100%, di markup 300%. Nah, tanyalah 200% Prabowo. lagi dari mana? Nanti mudah-mudahan dijelaskan oleh Pak Prabowo ini ya, Bung ya. Kita tunggu nanti pemaparan visi. Nanyalah sama Prabowo, cerita sama Panda begini dari mana uangnya? Tanya sama Prabowo. Tanya. Nanti saya tanya. Ini. Bung, tapi logikanya gini, 1 Bung. dan 2. Ada Menko yang katanya punya kekuasaan yang besar banget. Pak Luhut misalnya kan Menko-nya kekuasaannya sentral katanya kan. Nah sementara ada Menko lain yang kata Opung tadi nggak punya kekuasaan gitu. Bisa. Gitu gimana Bung? Siapa yang Mana nyalain? penjelasannya? Tanya Jokowi. Kok jadi susah? Kau kan sekarang lagi dekat dengan Jokowi. Ya tanya lah. Susah banget. Kader PDI Perjuangan loh. Sesuatu Pak Jokowi ini yang- kader PDI Perjuangan. Saya coba Enggak, ingin saya teruskanlah dulu yang tadi, belum Ah. terpotong. Kemudian aku tanya Presiden, Jokowi, aku dikatakan Prabowo ada begini-begini, betul. Ada 300-400%, iya, aku udah tahu. Terus gimana? Saya udah suruh tindak, ya kan? Sampai detik ini nggak ada.
Bukan. Aku Dengar dulu, enggak. sampai detik ini nggak ada. itu Iya, tindakan tuh. begini. Saya yang nggak saya pahami itu ada markup 300-400% itu gimana Iya, ceritanya? tanya Prabowo. Bukan bagaimana Lu tanya ceritanya, dia orang lah. anggaran cuma 100% kok jadi 400. Ini kalau sambil 300 kita saksikan gimana? di KPU Capres Sat-set. Cawapres nomor urut 3 sudah masuk dengan bajunya baru ini ya. Oh, baru lagi Bung ya? Baru lagi nih baju ini. Jadi Satset baju- yang di Pak Mahfud ada gambar timbangan khas apa? Pengadilan ya. Keadilan, simbol keadilan. Iya. Di Mas Ganjar apa itu belum kelihatan. Nggak tahu tuh. Baju lurik-luriknya kok nggak dipakai lagi, Pung? Jersey. Ya, itu kan dari Hah? Gimana Bang Bestari gimana tadi Bang Bestari Apa? catatannya? Iya, catatan saya itu kalau bicara hukum ini apa cuman masalah korupsi aja ya? Ya enggak. Sempit saya lihat dari tadi itu pembahasan kita, sementara masih banyak urusan kaitannya dengan konflik agraria, ya kan? Mafia tanah. Ya macam lah konflik agraria lah kita sebut itu. Kemudian penegakan hukum di tingkat paling bawah sana yang tajam, mana? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini kan tidak hanya selalu urusannya korupsi, tapi sepertinya ini saya lihat dari dua tadi, paslon 2 dan 3 itu Nah, visi-visi Itu Capres 1 tampilkan Pak Idam. konsentrasinya Pemberantasan ini, korupsi. makanya saya nunggu yang satu apakah Yang sama. satu, Pak Kalau Idam. sama berarti seimbang permainan ini. Tapi kalau nggak sama, Ternyata masih nunggu Dia juga. sebut yang pasangan ini dia kan tuh. baru yang diputarkan baru 2. Ya, Pak Oh, Idam. gitu maksudnya. Yang visi-misi nomor 1 Pak Idam. Mainkan. Mainkan dulu Pak Idam. Pak Idam. Lihatkan dulu ini sambil kita bukakan juga. Kalau nomor 1 itu bunyinya, kalau nomor 2 tadi kan, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan supremasi hukum. Nah, korupsi terus. Nah, kalau nomor 1, memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, Iya. serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Nah, itu dia. Yang ketiga. Artinya jauh lebih banyak misi yang akan dijalankan oleh Coba aja yang paslon ketiga. nomor 1. Kalau nggak baca yang Tapi ketiga dulu, Bang. penekanannya tidak selalu Pemberantasan kelihatannya apa seperti menumpang di isu korupsi untuk menjadi populis gitu loh. Yang dua. Saya kira Nomor 3 nih, nomor 3. Nomor 3, misi bidang hukum dan pemerintahan HAM-nya mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan dan keamanan yang profesional. Oh, isu keamanan. Nomor 2. Nomor 2, geser. nomor 2 ini terlalu pendek. Saya lihat ini apa kekurangan ide dan gagasan itu bagaimana? Nomor 2. Nah, demokrasi terjaga melalui pemberantasan korupsi dan pemerintahan inklusif berlandaskan Nah, dia supremasi cuman hukum. itu aja. Dia kalau dia sebut pemerintahan inklusif, ya Udah itu semua penjabarannya luas. Jadi Ya, tapi ngapain bikin titik numpangnya itu kata-kata korupsi banyak? gitu. Enggak dong. Nah, itu titik Itu numpangnya setara korupsi pemberantasan aja. korupsi Terus, dan ada kata dan itu artinya Terus, menghubungkan kata sebelumnya dengan kata sesudahnya. Ya itu apalagi Itu loh. itu sambung menyambung lah. Tapi Tapi oh bajunya mantap kali. rupanya nggak dapat tiket masuk ke KPU atau bagaimana kita ini? Kita aja yang di sini nih. Telat aku KPU tadi nggak boleh Bisa di masuk. zoom out lagi nggak? Jam 4 Biar ternyata gua bisa steril ya. berdiri sama Budi nih. Oh gitu. Kita lanjut dulu Mas Adi ke sini ya. Oh iya. Ini yang menarik nih buat Bang Saleh. Nomor 1 dan nomor 3 itu ada menyinggung soal penegakan HAM. Nah, di nomor 2 nih nggak ada nih. Jadi kalau kita itu penegakan HAM itu dalam asta cita itu dia ada di nomor 1 sebetulnya, dari asta cita itu. Bunyinya kurang lebih begini. Jadi kita harus menghidupkan kembali ideologi Pancasila, demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Oh, masuknya Di asta cita nomor 1 Pak. Bahkan itu penegakan HAM itu ada di nomor 1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi Hak manusia. manusia gitu Oh, loh. nomor Jadi 1. jelas Kurang di situ. lengkap juga nih tim ini. Iya, Kurang malah lengkap, jelas. Pak Idam. Kalau nomor 3 itu maksudnya HAM-nya apa itu? Pemerintahan apa tadi? Yang satu ada Nomor kata 3, apa nomor tadi? 3. Substantif tadi apa coba? Mempercepat pelaksanaan demokrasi itu substantif. Apa, coba? Apa itu? Demokrasi Substantif itu apa? itu Apa maksudnya? Ya demokrasi substantif ya udah tercakup lah penjabaran dari. Ya banyak. Apa? Tercakup. Udah tercakup. Ya. Dia harus dijawab dulu tapi ngomong dulu. pelaksanaan Gitu, udah itu. demokrasi substantif gitu. Apa maksudnya ini? Adi Pre, apa ini? Kenapa?
Apa nih situasi sekarang, gimana menerjemahkannya nih? Debat ini akan seperti apa prediksi Anda? Ya, pertama apa yang sebenarnya kita tunggu dari debat itu? Substansi. Ya substansi. Kalau tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pemaparan visi misi mungkin oke ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengubah pilihan politik orang kok rasa-rasanya agak sulit. Jadi nggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Ada tapi nggak signifikan. Ini kalau mengacu pada Pilpres 2019 yang lalu. Bui-bui aja. Yang nonton 2019 itu kan sekitar 35%. Dari Yang total pemilih. merasa Dari nonton. pemilih. Dari Merasa total pemilih. nonton. Dari total keseluruhan Apa beda pemilih. nonton sama merasa nonton? Maksudnya gimana? Merasa nonton ya dia mengikuti perkembangan ya, dari potongan-potongan video dan seterusnya. Dan yang kedua dari 35% yang nonton itu ya sekitar 5% aja yang terpengaruh dari Oke. opini dan visi misi itu. Siap. Sekarang kita ke KPU dulu, kita lihat live jelang debat ini. Kita tadi sudah menyaksikan sesi pemaparan visi misi. Ya, Nah, ini kasih karena waktu singkat langsung aja pengamat dari Surabaya Timur yang memperjuangkan. Belum ada yang nyenggol Madura nih, belum ada yang nyenggol Madura. Iya. Gimana? Saya kira semua calon sudah memerankan sesuai dengan perannya masing-masing. Anies tampil dengan gaspol di mana dia mengkritik supremasi dan penegakan hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu kan positioning politik yang selalu dimunculkan oleh Anies ya. Artinya dia menunjukkan soal bagaimana dia ingin membawa isu perubahan. Yang kedua saya kira defense Pak Prabowo ini defense sekaligus nyerang balik. Dia menyatakan sebagai orang yang tahu betul bahwa persoalan bangsa Indonesia 280 juta ini pasti ada plus dan minusnya, harus diakui. Tapi dengan Prabowo Gibran, Pak Prabowo ini siap akan memperbaiki semua kekurangan-kekurangan yang ada. Dia bertahan, dia menjadi bagian dari Jokowi dan pemerintah dan berkomitmen akan melengkapi bolong-bolong yang sudah dikritik oleh Anies. Nah, Ganjar ini mirip dengan Pak Anies Baswedan, gaspol. Dari ujung Sabang sampai Merauke, dari NTB kemudian ke NTT, begitu banyak persoalan-persoalan, ketidakadilan, soal ketimpangan, itu semuanya selesai. Hanya dengan cara menyelesaikan kasus ini semua dengan persoalan menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Itu yang sebenarnya ingin ditekankan oleh Ganjar. Agak sedikit gamang karena kalau bicara tentang gaspol ada Anies di situ, tapi ujungnya yang ingin disampaikan oleh Ganjar itu adalah bagaimana penegakan hukum dan pemberantasan korupsi adalah menjadi ujung tombak dari sekian begitu banyak masalah yang sudah disebutkan Sabang, Merauke, NTT dan NTB. Tentu dengan Pak Mahfud MD. Saya kira di situ. Di skor siapa yang kira-kira paling memikat yang pertama? Kalau bicara ini semuanya masih imbang lah Pak. Imbang. Ini kan baru pertanyaan. Nah, akan kelihatan nanti kalau sudah akan saling sanggah. Oke. Kalau sudah saling sanggah karena akan kelihatan bagaimana kedalaman argumentasi mereka. Tapi kalau Pak Ganjar ini memang tadi bicara tentang soal korupsi, bicara tentang hukum hanya di akhir. Di awal itu bicara tentang ketidakadilan di berbagai tempat. Kalau di awal Anies dan Prabowo sejak awal sudah gaspol to the point tentang supremasi Masih hukum. imbang lah ya. Iya, dan seterusnya dan Nah, seterusnya. Opung, Ganjar skornya apa Pak Opung? Satu kata soal Ganjar tadi Opung. Dia menyampaikan dari awal itu betul-betul apa yang aktual dirasakan di rakyat dan kemudian yang otentik dan kemudian bagaimana solusinya, Oke. bagaimana memperbaikinya gitu. Komplit loh. lah, lengkap. Perubahan lah ya, Iya. perubahan ya, perbaikan ya, perbaikan. Perbaikan. Oke, Bang Saleh, ini masih konsisten dengan narasi keberlanjutan. Jadi ini Prabowo ini super top Pak malam ini. Kenapa? Karena dia menjelaskan bagaimana akan melanjutkan pemerintahan yang ada ini dengan catatan ada kekurangan-kekurangan yang akan disempurnakan ke depan. Satu. Yang kedua, Pak Prabowo ini kan konsisten menyatakan kita akan betul-betul memberantas korupsi dan itu jelas loh dengan tegas. Dan saya yakin bahwa Prabowo akan ikut serta di depan untuk memimpin pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Oke, Pak Anies gimana Bang? Satu kata aja Bang. Saya kira performance terbaik hari ini ya. Tegas, lugas, kemudian juga jelas, Iya. ya kan? Menjelaskan visinya dengan baik dan mudah-mudahan masyarakat tercerahkan. Oke, pada hari Paten. ini. Kita Saya balik kira lagi situ. Udah, saatnya Kita menyaksikan debat lagi. capres-cawapres lagi. Silakan. Pak Idam. Mainkan Pak Idam. Oh, belum, masih ngobrol. 20 Nah, second. itulah saya rugi Oh, nih. iya. Sebetulnya tadi saya batas waktu saya malah dipotong tadi sama Mas Budi. Mestinya tadi ada Masa kita kayak- elaborasi tambahan. Kayak toh. kalian waktu di TV sebelah jadi. Bang, tadi menarik juga Pak Prabowo ada gimmick hormat, lalu
Itu itu artinya direncanakan sikap apa? tegas yang akan diperankan oleh Pak Prabowo untuk memimpin ini semua. Nanti Karena Anda- gini loh, nanti Anda karena dibilang banyak gimmick lagi nih. enggak, dengan dua jadi ini, kalau semua disalahkan mau bagaimana lagi? Begini loh, karena Pak Prabowo itu yakin dan tahu persis bahwa problematika penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu hanya bisa jika presidennya ikut ambil bagian secara tegas di sana gitu. Karena kalau misalnya seperti sekarang ini tidak katakanlah diurus dengan baik ya, Nah, itu kita- tadi kita- maju kita- mundur seperti Oke, kita itu. kembali. Kita langsung saja ke Sudah Surabaya sesi Timur. kedua tadi. Ke Surabaya Timur gimana? Langsung. Ya kalau sesi tanya jawab nih menarik ya. Saya melihatnya ini sudah mulai panas, tapi panasnya terbatas. Karena dibatasi oleh persoalan-persoalan teknis waktu itu ya. Ketika Prabowo misalnya menyampaikan soal persoalan pelanggaran HAM, hukum di Papua, itu sebenarnya sudah sangat betul, tapi endingnya Pak Prabowo itu lebih banyak menjual Pak Jokowi. Yaitu soal bagaimana Pak Jokowi presiden yang paling banyak dan akan melanjutkan beberapa hal. Termasuk soal pemerataan ekonomi dan keadilan. Nah di debat antara itu yang paling panas adalah Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan. Bahwa persoalan Papua itu bukan soal ekonomi, bukan soal kekerasan dan terusnya. Tapi keadilan yang tidak merata. Disitulah kemudian terjadi saling bantah. Nah sesi debat antara Ganjar dan Prabowo itu yang paling panas ketika pertanyaan itu diberikan kepada Pak Ganjar, terutama soal kelangkaan pupuk, diserang balik sama Pak Ganjar. Yang langka itu bukan cuma Jawa Tengah, tapi di Papua, di NTT dan seterusnya, di Kalimantan Timur tanpa menjawab soal kelangkaan yang ada di Jawa Tengah. Nah yang ketiga, iya kan? Nah yang ketiga ini yang menarik, ini panas lagi ini. Anies dalam penyampaiannya soal kerukunan langsung gaspol. Jangan pernah memusuhi warga negara yang lainnya. Negara tak boleh pilih kasih dalam hal ini. Itu kan gaspol sebenarnya untuk mengkritik Pak Jokowi lah dalam hal ini. Yang mungkin tebang pilih dalam memberikan treatment terhadap warganya. Tapi ingat yang panas ini sebenarnya dalam tanda kutip dengan Pak Prabowo ketika bertanya tentang perlakuannya terhadap kelompok-kelompok minoritas bikin ibadah. Bagi saya memang sangat mudah bagi Anies untuk menjawab ini. Tapi ingat, bisa saja ini adalah pertanyaan yang cukup menjebak. Karena selama ini memang kelompok-kelompok pendukung Anies yang Islam kanan tidak terlampau suka sebenarnya memberikan batas toleransi terhadap pihak-pihak minoritas. Ini Pak Prabowo mainkan strategi nih. Bagaimana pendukung-pendukung Anies yang kanan selama ini melihat bahwa Anies itu nggak kanan-kanan amat gitu loh Pak. Ternyata agak mulai ke tengah ini. Iman politiknya bisa goyang-goyang. Dan umpannya dimakan sama Pak. Dimakan dan sangat asik sekali Pak Anies menjawab itu. Tapi ingat, kelompok-kelompok kanan bisa melihat jawaban Pak Anies bahwa Pak Anies ini adalah gubernur yang sangat mesra dan bersahabat dengan kelompok-kelompok minoritas yang menurut kelompok kanan yang dulu mendukung Anies itu berbeda dengan mazhabnya. Baik. Oke, langsung. Bang Bestari langsung reviewnya Bang. Singkat. Ya saya kira begini bahwa kalau tadi kaitannya dengan izin rumah ibadah, justru itu sudah bertahun-tahun yang lalu orang tahu itu. Dan dikumandangkan kemana-mana termasuk juga BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Orang dari Sumatera Utara tahu itu, semua tahu itu. Berarti justru ini Dan menjawab isu yang luar biasanya menjawab itu semua, ketika ada istimewa ulama, justru memberikan dukungan kepada Pak Anies. Jadi yang mana yang terkonfirmasi soal bahwa ini akan membuat ketidaknyamanan? Saya kira enggak. Oke. Karena satu kata berarti untuk penampilan Pak Anies tadi? di atas, Di atas. di atas. Oke. Sangat menguasai bidangnya. Opung lu. Opung dulu. Oh, Bang Saleh dulu. Ya, saya melihat bahwa ya tadi debat itu sebenarnya sangat menarik sekali ya. Dan saya lihat bahwa Pak Prabowo memang sudah menyiapkan segala hal ya terkait dengan apa yang tadi ya kita lihat jawaban dia, kemudian pertanyaan dia. Semuanya sudah memang diukur dan terukur ya. Ini yang jenderal nih dan sudah 3 kali ikut, ini yang keempat. Jadi saya kira Pak Prabowo itu ya artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan jawaban-jawaban seperti itu, saya kira itu sudah ditargetkan. Contoh misalnya yang tadi. Satu kata. Pupuk dijawab. Oke lah, kalau saya lihat dari jawaban dan juga pertanyaan yang sampaikan Pak Prabowo hari ini, saya yakin semua penonton yang tadi menonton ini semua yakin dan tahu persis pilihan terbaik adalah Prabowo. Opung, Dan singkat. Gibran. Singkat, Bung. Satu kata. Ternyata pilihan yang terbaik Ganjar Pranowo. Singkat padat. Bagi saya ini adalah debat yang paling top di sesi tanya jawab ya. Kenapa? Karena
saling bantah-bantahan, tidak seperti tadi yang monolog dan terkesan seperti Majelis Talim, terutama pada sisi demokrasi dan penguatan pada partai. Apakah benar bahwa Pak Prabowo nggak kuat jadi oposisi? Karena sebelumnya kan sudah oposisi, tenang aja. Jangan-jangan pada periode kedua itu ada alasan-alasan yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Dia tidak mau ada keterpecahan masyarakat. Saya kira di situ tampak jelas bagaimana itu seorang Anies Baswedan adalah figur yang sangat matang di dalam bertanya, di dalam menjawab. Karena dulu memang kritik Anies sama Ganjar salah alamat, Pak. Karena yang dikritik Jokowi, di TPS itu tak ada foto Jokowi nanti. Yang ada fotonya Prabowo dan Gibran.